Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari beberapa progres yang setelah kami lakukan beberapa minggu terakhir. Yang kami lakukan yaitu desain UI terhadap aplikasi Canva. Nah, untuk yang pertama, di sini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Ada overview proses desain, analis dan persona, navigasi dan struktur antarmuka, perangkat dan kontrol UI, mockup dan evaluasi, dan paper prototyping dan storyboard beserta penutup. Di sini saya sendiri Muhammad Safwan Faik Rizal dengan NIM 1030523098. Ada teman saya yaitu Rudi Firdaus dengan NIM 1030523064, dan yang terakhir Muhammad Fatir Alfarezi dengan NIM 1030523029. Mungkin langsung saja masuk ke pembahasan yang ingin kita bahas hari ini, dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rudi Firdaus. Baik, untuk bagian overview proses desain Canva, kalian mengikuti tahapan desain UI UX yang terdiri dari 9 langkah, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi prototipe. Fokus utama kami adalah merancang ulang antarmuka Canva agar lebih ringan, efisien, dan ramah bagi pengguna akademik. Output dari proses ini adalah desain baru Canva yang memprioritaskan kemudahan pengguna, kecepatan akses, dan efisiensi. Selanjutnya, analisis dan persona. Kami memulai dengan melakukan survei untuk mengetahui masalah yang dihadapi pengguna Canva. Beberapa masalah utama yang ditemukan adalah aplikasi terasa lambat di perangkat dengan spesifikasi rendah, fitur gratis terbatas, lalu ada template kurang relevan untuk kebutuhan akademik. Dari survei, mayoritas pengguna adalah mahasiswa Telkom yang menggunakan Canva untuk tugas kuliah seperti presentasi dan poster. Berdasarkan itu, kami membuat persona utama, mahasiswa aktif yang membutuhkan desain cepat dan efisien. Untuk yang berikutnya, ada navigasi dan struktur antarmuka. Kami menyusun ulang struktur antarmuka dengan 3 fokus utama di halaman home. Yang pertama itu ada create, yaitu memulai desain baru. Kemudian template, yaitu menjelajahi template. Nah, navigasi menggunakan button navigation bar agar lebih mudah dijangkau. Untuk meningkatkan performa, tampilan recent design dibatasi dan akses ke profil dipindahkan ke kanan bawah berdasarkan area yang paling mudah dijangkau oleh jari pengguna. Berikutnya ada perangkat dan kontrol UI. Kami memilih interaksi berbasis sentuhan, tap and swipe, dengan tambahan kolom pencarian untuk efisien. Output utama adalah preview desain berukuran besar agar pengguna bisa fokus pada kontennya. Desain, ter- Desain terbaru ditampilkan dalam bentuk thumbnail untuk akses cepat. Nah, untuk kontrol UI mencakup yang pertama itu ada button navigation bar. Yang kedua ada tab editor seperti design, elemen, text, and export. Lalu yang ketiga ada tombol utama plus project yang ditempatkan di tengah bar di tengah bawah agar mudah diakses. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas terkait mockup dan juga evaluasi terhadap desain UI yang telah kami buat, di mana kami melakukan penyederhanaan dengan menggabungkan icon yang memiliki fungsi serupa, mengatur label navigasi yang jelas, dan juga menyembunyikan layer yang tidak aktif.
Nah, untuk mengurangi beban aplikasi, kami menambahkan model light yang mengurangi efek visual berat. Fitur drag and drop dibuat lebih intuitif dengan haptic feedback dan juga fitur pencarian yang dibantu dengan rekomendasi AI. Berikut adalah gambaran mockup dari desain yang kami buat. Dan selanjutnya di sini ada paper prototyping, di mana ini adalah gambaran awal mockup dan prototyping yang kami buat terhadap aplikasi Canva sendiri. Di mana kami menyusun paper prototype yang menggambarkan alur penggunaan mulai dari login, pemilihan template, hingga menyimpan dan membagikan hasil desain. Setiap sketsa layar dibuat secara manual, menggambarkan setiap tampilan yang akan dilalui pengguna. Hal ini mencakup tampilan halaman login, dashboard utama, pemilihan template, halaman editor, hingga halaman ekspor desain. Paper paper prototyping membantu tim kami mengidentifikasi potensi kebingungan pengguna, kesalahan navigasi, serta memastikan bahwa setiap aksi pengguna bisa dilakukan secara logis dan efisien. Metode ini juga mempercepat proses iterasi desain sebelum masuk ke tahap digital prototyping, sehingga lebih menghemat waktu dan juga sumber daya. Nah, baik, di sini juga kita membuat penjelasan storyboard yang dimana storyboard ini menggambarkan skenario pengguna yang nyata untuk mahasiswa. Yang pertama itu masuk ke aplikasi, memilih jenis desain, mengedit desain sesuai kebutuhan, dan yang terakhir itu menyimpan hasilnya. Dalam visualisasi ini membantu kami memastikan bahwa transisi antar layar terasa alami dan logis bagi pengguna. Dengan menggunakan storyboard, kami juga dapat melihat keseluruhan alur kerja dari sudut pandang pengguna dan mengevaluasi apakah desain yang dibuat itu telah sesuai dengan ekspektasi mereka dan dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, dari hasil yang kami kerjakan beberapa minggu terakhir ini, kami menyimpulkan bahwa seluruh tahap dari step 1 hingga 9 itu telah kami ikuti secara sistematis sesuai apa yang diminta oleh dosen kami, dan proses ini diperkuat dengan pembuatan prototyping dan storyboard untuk memvalidasi alur penggunaan. Setiap anggota kelompok juga berkontribusi aktif dalam proses analis, desain, dan juga presentasi. Kami juga berharap hasil perancangan ini dapat memberikan gambaran yang nyata tentang pentingnya pendekatan berbasis pengguna dalam membangun antarmuka yang fungsional dan desain baru yang lebih cepat, ringan, dan memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya eh, yang mereka lakukan. Semoga dari desain ini juga menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan UI yang lebih baik di masa depan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.